Assalamualaikum. Logo HUT kemerdekaan saja pada ribut. Ada yang bilangnya salib lah, bahkan ada yang bilang katanya melihat salib lah. Tapi saya tuh nggak ada ya. Saya heran cara berpikir orang-orang tertentu ini. Kok bisa ya? Jelas itu tidak ada simbol salib. Kenapa pikiran mereka ada salib gitu? Kan aneh. Ini masalahnya di mana? Di matanya, pikirannya, atau gimana? Tapi saya tidak akan bahas itu. Itu hanya apa ya? Ingat saja gitu loh. Gara-gara itu saya ingat. Saya akan bahas sisi yang lain. Dulu saya sering menemui orang yang ngakunya itu Islam, tapi dia itu sering melihat salib. Aneh kan? Kan aneh. Saya nih misalkan, saya Muslim, saya Islam ya. Tapi saya sering melihat itu salib. Apakah ini wajar? Tidak wajar. Jawabannya tidak wajar dan sangat tidak wajar. Kan aneh. Bagaimana mungkin orang Muslim tapi dia sering melihat itu? Ada juga yang sering mendengarkan lonceng. Itu saya pernah ngalamin ketemu orang-orang begini. Udah lama. Sampai sekarang pun masih banyak. Sampai sekarang mungkin malah tambah banyak. Dan ini betul-betul ada. Untuk yang mengalami, silahkan komentar. Apakah ini berbahaya? Sangat berbahaya. Ini menyangkutnya itu konteksnya apa? Konteksnya rohani. Di situ nyangkutnya. Tapi ingat, video ini khusus untuk orang Islam. Intinya apa? Kita saling menyentuh di antara orang Islam dalam artian apa? Wawasan saja gitu. Tidak untuk orang lain loh ya. Untuk orang sesama Islam. Dan di kalangan para spiritual, bahkan sampai rupiah, mereka juga sering meminang begini. Tapi banyak yang nggak paham. Tahunya itu ya kena gangguan. Memang gangguan. Ini gangguan rohani. Ada kan yang namanya orang itu kena gangguan soal jodohnya. Itu ada. Rezekinya bahkan itu juga ada. Lalu sakit yang aneh, lalu sakit yang lama, itu ada. Dan hal ini sedikit pernah saya singgung di video saya yang lama. Dan infeksi akut orang yang kena racun sisi ketuhanannya, salah satunya orang yang melihat salib. Entah di rumah, entah di kamar, entah dia baca buku, entah dia lihat gambar, dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan yang paling berbahaya, ini nanti jika dibiarkan, orang ini bisa murtad. Dia bisa masuk agama apa saja, terserah keinginan dia. Dan ini ada beberapa atau mungkin banyak yang tidak ngaku, yang tersembunyi orang Islam yang mengalaminya. Terutama soal apa? Soal dia itu tidak percaya dengan Tuhannya. Berundel, lama-lama nggak percaya dengan Tuhannya. Itu ada. Dan apakah ini normal? Tidak normal. Di sini saya cuma bahas tentang orang-orang Islam yang mengalami gangguan seperti itu. Walau agama itu urusan pribadi, urusan privasi, urusan masing-masing, pilihan masing-masing. Tapi misalkan orang agama A, lalu dia itu bergambar itu justru lambang-lambang atau simbol atau dari agama orang lain, pasti ada masalah pada orang itu. Bahkan ada orang yang saat sholat, saat imamnya itu takbir atau amin, dia itu memaki, itu ada. Itu ada orangnya, sampai akhirnya dia apa? Takut untuk sholat bareng dengan orang lain, supaya dia takut. Karena mulutnya ini nggak bisa jaga, terucap saja gitu loh. Bahkan ada juga orang yang dia tuh saat sholat itu berdiri saja, dia nggak bisa duduk, itu ada. Lalu yang bermasalah di apanya? Agamanya kah? Orangnya itu apa? Agamanya tidak. Agamanya tidak salah, agamanya betul. Yang salah itu di sisi rohani orangnya. Intinya yaitu tadi, kena suatu gangguan. Ini bukan gangguan santet, bukan. Sihir bukan. Lalu apakah kurang iman? Bisa juga. Lalu ada juga yang ngaku dia udah beriman, sholatnya udah cekek kalau orang Jawa bilangnya, tapi masih begitu. Itu karena dia udah kena akut. Sisi ketuhanannya dia itu kena racun ibaratnya. Racun apa ya? Racun itu nanti mengarahkan dia. Kalau sampai lepas dia jadi murtad. Ini bahayanya. Ini yang sisi nyangkut murtad. Tapi ada juga orang yang nanti larinya lewat penyakit, itu juga ada. Biasanya orang begini tuh, dia itu punya ciri-ciri yang sudah lama dan dia anggap itu seperti penyakit biasa atau hal biasa. Salah satunya apa? Dia punya masalah di kepala, apapun jenis mereknya, vertigo, migrain, dan lain sebagainya.
Tapi orang yang punya begitu belum tentu kena itu. Tapi orang jika tergerogoti sistem ketuhanannya, dia biasanya punya itu, punya sakit itu. Ada lagi ciri-cirinya, malas beribadah. Sesungguhnya saat orang malas beribadah itu, dia itu sedang mengalami proses apa? Proses kegelapan. Dalam artian apa? Dia tentang proses hal negatif. Yang ini jika misalkan dibiarkan akan lanjut kemana-mana. Ada juga ciri hal yang mungkin dianggap hal biasa tapi sangat mengganggu. Pernah saya singgung di video saya yang lama. Sering nahan pipis, sering nahan kentut saat atau akan atau di dalam beribadah. Ini sepertinya biasa. Tapi jika yang akut, parah gitu, sangat mengganggu. Bayangin saja saat Anda itu sholat misalkan, lalu nahan pengen pipis atau pengen kentut. Repot. Ada juga yang bolak-balik loh kejadian ini. Bolak-balik sampai 20 kali diulang sholatnya itu ada. Kalau udah begini udah akut memang, apalagi udah sering. Kalau cuma secara normal dalam artian apa pernah mengalami itu mungkin hal biasa. Tapi kalau udah sering, ini hati-hati. Ada juga model orang dia itu terganggu apa? Dia itu haus seks saat pasangannya menstruasi. Hati-hati loh. Ada yang begitu. Dan ini banyak dialami orang sesungguhnya. Jadi dia ini suaminya, ya kan, itu sangat berhasrat berhubungan. Tapi suatu saat istrinya ini menstruasi. Tapi soal ini gangguannya beda dengan yang tadi saya sebut. Ini pun sama gangguan yang sangat berbahaya sesungguhnya. Tapi saya nggak bahas ini dulu. Lalu bagaimana cara meminimalisir orang yang mengalami soal tergerus sistem ketuhanannya? Anda pasti tahu kan, Al-Ikhlas. Nah, pelajari, maknai, dan betul-betul fahami. Lalu praktekkan. Prakteknya gimana? Baca saja minimal 1000 kali setiap habis sholat maghrib. Banyak, nggak banyak lah. Itu sedikit gitu kan. Lagian, Al-Ikhlas kan pendek. Anda baca, saya pernah nyuruh. Ini orang akademis, S2 dia. Saya suruh 1000 bacanya berapa? 7000. Seorang perempuan. Dia sering mengalami melihat salib. Dia sering melihat orang khutbah di dalam kamarnya. Tapi khutbahnya bukan khutbah seperti kiai, bukan agama lain lah. Kan aneh. Ini saya kenapa gitu? Anda amalkan saja 1000 kali minimal setelah habis maghrib. Ingat, Anda amalkan, jangan kantuk. Nanti Anda rasakan, misalkan Anda mengalami seperti itu. Ini hanya tingkat dasar sebenarnya gitu loh. Nanti Anda rasakan apa yang Anda temukan. Bisa juga kedinginan atau sebaliknya. Lalu, jika ada yang bertanya, apakah jika sering melakukan ini, misalkan saya mengalami seperti itu, lalu berkurang, apakah akan bisa menguat lagi gangguan-gangguan itu? Jawabannya sangat bisa. Karena dia akan tetap berusaha mengganggu Anda. Tapi jika paling tidak, jika kita sudah ketemu rumusnya ibaratnya, dalam artian untuk meminimalisir ini, itu lumayan daripada enggak. Kalau tidak sudah berbahaya. Lalu siapa saja yang kena? Apakah semua orang? Semua orang bisa kena. Mau dia itu ustadz, mau dia itu gus, mau dia ulama, mau dia apa saja, semua bisa kena. Tapi tetap ada kiat-kiat agar selamat. Di situ, konteksnya di situ. Terutama ini menguat saat apa? Grade level Anda soal keduanya itu menurun. Oke, sampai sini dulu. Yang penting misalkan Anda kena seperti itu, amalkan saja ini. Ini dasarannya saja dulu. Coba saja. Saya yakin lebih baik kok. Oke, sampai sini saja. Wassalam.